Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami 3 orang akan melaksanakan kegiatan coaching, di antaranya yaitu saya sendiri yang bernama Ibu Minarni dari UPT SD Negeri 2 Argomulyo, Kecamatan Banjir, CGP Angkatan 10. Silakan Bu Bentang. Ya, perkenalkan nama saya Bentang S. Aropa, saya dari UPT SDN 02 Banjir, CGP Angkatan 10. Kenalkan juga nama saya Ika Fitriasari, berasal dari SDIT Bina Insan Madani Baradatu. Saya CGP Angkatan 10. Baik, terima kasih. Itulah perkenalan dari kami. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bentang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ika, dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin Bu Bintang bilang kepada saya bahwa hari ini akan mengadakan coaching bersama Bu Minar ya? Iya, Apakah itu benar Bu. benar? Ya, benar sekali Bu Ika. Ya, berarti sudah siap ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi di sini saya sebagai supervisor yang akan mengamati selama kegiatan coaching antara Ibu Bentang dan juga Ibu Minar. Ya. Jadi selama kegiatan coaching nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching tersebut. Iya, Bu. Sebelum coaching dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal di mana ini sebagai rubrik penilaian dari kegiatan observasi saya. Adapun hal-hal tersebut terkait dengan rubrik penilaian yaitu sebagai coach tentunya Bu Bentang sudah mengetahui adanya prinsip-prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, kemudian percakapan yang kreatif dan juga memiliki memaksimalkan potensi. Dan tentunya sebagai coach, Ibu Bentang juga tentunya sudah memiliki kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta tentunya dengan menggunakan teknik tirta. Dan juga dalam kegiatan coaching ini nanti harapan saya, Ibu Bentang juga dapat menerapkan alur tirta, yaitu mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, serta tujuan. Baik, untuk itu ini adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengadakan observasi coaching antara Bu Bentang dan juga Ibu Minarni. Saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Ika. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Bentang kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Ika, kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2 Bu ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Ya, jadi yang ingin Bu Bentang kembangkan hari ini dari kedua kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan sama Bu Bentang? Baik Bu Ika, untuk kompetensi yang spesifik saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti posisi saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang disampaikan beliau nanti. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira sebagai tolak ukur atau indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu Ika, indikator keberhasilannya itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam kondisi saya menerapkan alur tirta secara runtut, ya, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kondisi sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Itu Bu Ika.
Eh, jadi, eh, Masya Allah, semoga apa yang Ibu rencanakan untuk hari ini eh, bisa dapat membantu si koci tersebut untuk menemukan apa yang solusi atas permasalahan yang telah dihadapi. Silahkan selamat melakukan coaching. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu Ika. Siap, akan saya laksanakan bersama Bu Minar. Ya, Bu. Ya. Halo Bu Minar, apa kabarnya hari ini Bu? Halo juga Bu Bentang, alhamdulillah sehat Bu. Ya. Ini Bu Minar, tadi sepertinya di jam mau istirahat tadi Ibu ingin bertemu dengan saya. Ada yang diceritakan Bu? Benar Atau ada sekali, masalah yang ingin disampaikan? benar sekali Bu. Sebenarnya saya sudah lama ingin ngobrol-ngobrol, pengen sharing dengan Bu Bentang terhadap apa yang saya alami dan saya rasakan Bu. Kira-kira apakah Ibu bersedia Bu mendengarkan Ya. apa keluh kesah saya Bu? Iya Bu Minar, siap Bu. Saya akan mendengarkan apa yang menjadi pokok permasalahan Ibu, yang menjadi keluh kesah Ibu ya Bu ya. Nah Ya, Bu, eh harapannya setelah kita melakukan coaching ini apa ya Bu ya? Harapan Ibu setelah bergobrol, bercerita sama saya, itu harapannya itu apa Bu? ya. Harapan saya Bu, apa namanya, apa yang permasalahan yang saya hadapi mungkin akan mendapatkan jalan keluarnya atau membuat lega, membuat perasaan saya lega dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Iya Bu. Bolehlah Ibu silakan ceritakan apa masalah yang sedang Ibu hadapi Bu, silakan Bu. Iya benar sekali Bu. Jadi seperti ini Bu, apa permasalahan yang saya hadapi ini adalah di sekolah saya ini 2 tahun belakangan itu sekolah saya itu mengalami peningkatan jumlah siswa Bu, siswa baru PPDB eh, apa namanya ya sesuai Hmm, target seperti itu ya Bu ya. Nah, tetapi untuk tahun ini kami malah ngedrop sekali Bu dengan sekolah kami yang iya. mempunyai jumlah siswa yang sangat sedikit sekali dibanding sekolah-sekolah yang ada terdekat di kampung kami Bu. Jadi itu permasalahannya Bu. Itu, kira-kira indikator atau penyebabnya apalah itu, Bu, ya? Kalau Ibu mungkin, penyebab kok bisa berkurangnya, yang mendaftar di sekolah Ibu itu, Bu. Mungkin Ibu tahu ada indikator apa saja sih yang menyebabkan mereka itu, jadi berkurang untuk daftar sekolah Ibu? Iya. Kalau saya amati itu Bu, apa penyebabnya kurang sekali peminat ke sekolah kami. Yang pertama sepertinya itu yang saya amati adalah mungkin dari kedisiplinan guru, Bu. Itu yang pertama, itu yang yang dinilai oleh masyarakat seperti itu Oh, iya. satu. Dari kedisiplinan guru, kemudian kemungkinan juga itu mungkin eh, kemampuan guru juga mungkin perlu kompetensinya perlu ditingkatkan lagi, kemudian lagi kolaborasinya antara stakeholder yang ada. Kemudian lagi sepertinya kami itu kurang kerjasama juga dengan pihak orang tua dan aparat-aparat kampung yang ada Bu. Sepertinya seperti itu memang kurang sekali sehingga penurunan sekali jumlah siswa di tahun 2024-2025 ini Bu. Oh, iya, Bu. Bu Minar, apa sudah ada upaya-upaya yang kulakukan Bu Minar dalam menghadapi masalah ini atau rencana yang akan Ibu upayakan, Bu? Iya, upaya-upaya yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan membuat komunitas belajar di sekolah, Bu, untuk meningkatkan kompetensi dewan guru ya, Ibu. Akan saya buat program, kemudian kami akan selalu program itu Ya, akan kami lakukan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mengundang aparatur iya, Bu. kampung, kemudian lagi akan mengajak komite sekolah dan wali murid untuk mengkomunikasikan, memusyawarahkan terhadap permasalahan yang ada ini ya. Mungkin selama ini kurangnya komunikasi dengan orang tua juga. Seperti itu, Bu. Iya. Iya, Bu, ya, Bu, ya. Mhm. Iya, Bu Minar. Tadi kata Ibu sudah apa?
Yang pasti berkolaborasi kali Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Bu Pinar, Ya. langkah lain yang kira-kira akan dilakukan itu apa Bu? Langkah lain misalnya ada langkah lain dari selain yang tadi, upaya yang tadi Bu, Oh, untuk meningkatkan anak-anak yang iya. mendaftar ke sekolah Ibu. Oh iya. Langkah-langkah lain mungkin apa namanya yang akan kami lakukan, tidak mungkin ini ya, akan kami lakukan, kami akan membuat program yaitu akan mengaktifkan lagi Bu kegiatan ekstrakurikuler Bu. Terutama seperti ekstrakurikuler yang ada itu Iya. seperti pramuka akan kami giatkan lagi, akan kami adakan pelatihan-pelatihan Ya. lagi, akan lebih semangat lagi. Kemudian lagi ada ekstrakurikuler tari, kemarin memang sempat berhenti Bu. Jadi akan kami aktifkan lagi, kemudian lagi ekstrakurikuler untuk pendukung itu seperti karate juga akan kami aktifkan lagi sehingga mendapat kepercayaan dari orang tua siswa untuk mendaftarkan ke sekolah kami dan juga mungkinan kegiatan karakter juga akan kami tanamkan di sekolah Bu, seperti misalnya menyambut siswa pagi terutama dengan salaman, harus pagi datang ke sekolah seperti itu. Jadi akan kami tumbuhkan rasa karakter supaya anak itu bisa setiap bertemu dengan gurunya, dengan kawannya atau dengan tamu-tamu yang ada dengan orang tua harus bersalaman seperti itu akan kami tumbuhkan. Mungkin itu yang akan menumbuhkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Itu Bu Bentang. Oh iya Bu. Iya Bu ya. Langkah-langkah yang Ibu ambil itu memang sudah baik Bu, udah bagus. Mudah-mudahan aja itu akan meningkatkan atau membuat orang tua bisa untuk percaya menitipkan putra-putrinya di sekolah UPTT SDN 2 Argomulyo ya Bu ya. Ya, Bu, mudah-mudahan. kalau dilihat dari semua langkah-langkah itu ya Bu ya, kan banyak tadi. Langkah-langkah yang mana yang memiliki peluang yang besar, yang dapat direspon sama para wali murid untuk mendapatkan siswa apa peluangnya besar Oh, iya. Langkah yang dari semua peluangnya langkah besar, ya, langkah yang paling besar adalah yang yang pertama peluangnya saya besar. harus berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua dan aparat kampung yang ada, Bu. Kolaborasi Nah, kerjasama. Iya, itu akan oh kami ya. utamakan di sekolah kami, Anu Bu, Bu Minar, jangka pendek. Ya. iya benar Bu Minar. Oke. Aduh Bu, kira-kira siapa saja Bu yang akan dilibatkan dalam rencana aksi Ibu ini, langkah-langkah Ibu ini? Siapa saja yang akan Ibu libatkan? Oh iya, rencana kami yang akan kami libatkan yang pertama adalah kepala kampungnya, kemudian di sini karena di sini adalah kampung, jadi ada kepala dusun namanya, kemudian RT, komite, dan wali murid. Kemudian dengan seluruh dewan guru yang ada akan kami kumpulkan, kita akan bermusyawarah untuk menyelesaikan atau mencari solusi bagaimana agar kita mendapat kepercayaan lagi dari wali murid seperti itu, Bu. Oh, ya Bu ya. Kapan kira-kira Bu rencana itu akan Ibu laksanakan, rencana aksi itu Bu? Ya, untuk tahap awal di kegiatan awal pembelajaran ini kemungkinan 1 minggu lagi kami Kapan akan membuat akan undangan. Ibu laksanakan? Iya, akan kami laksanakan 1 minggu lagi karena kami akan membuat undangan dulu, Bu. Kemudian insya Allah minggu-minggu ini akan kami laksanakan, Bu. Oh iya. Kemudian Bu, siapa saja sudah ya Bu, bagaimana Ibu memastikan ini akan berjalan Bu? Bagaimana kira-kira Ibu memastikan ini semua akan berjalan Bu? Ya, saya akan memastikan ini berjalan karena satu, saya akan membuat undangan, kemudian lagi dan kemungkinan saya juga akan melibatkan tokoh-tokoh juga, Bu. Jadi akan saya datengin ke rumah, akan sowan ke rumah tokoh-tokoh seperti misalnya tokoh agama yang ada di kampung saya untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan mengajak berkomunikasi seperti itu, Bu. Berkolaborasi ya Bu ya? Ya, benar sekali. Berkolaborasi maksudnya Bu ya? Ya. Itu baik Bu Minar, setelah kita obrolkan, kira-kira kesimpulannya apa ya Bu ya? Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari obrolan kita ini Bu? Baik,
kesimpulannya adalah dari kegiatan ini adalah saya terutama perasaan saya sangat lega ya Bu ya, kita bisa berbagi, kemudian lagi eh, saya akan melaksanakan ini Bu, akan melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan, karena mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya eh, yang kami inginkan itu bisa terlaksana Bu. Jadi mudah-mudahan ini semua akan mendongkrak jumlah siswa yang ada di sekolah kami gitu Bu. Jadi perasaan saya lega Bu bisa Oh, berbincang dengan Bu Bentang. selain ini Bu, selain permasalahan tadi siswa, ada lagi mau diobrolkan Bu? Kayaknya untuk sementara ini Hanya cukup itu dulu Bu saja Bu. Bentang. Iya. Ya. Ya Bu Minar, semoga saja apa yang Ibu rencanakan, upaya-upaya yang akan Ibu laksanakan akan berhasil dan ditunggu hasil refleksinya tadi Bu ya, hasil dari upaya-upaya yang akan Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Dan kita akan bertemu lagi ketika misalnya sudah berhasil atau belum berhasil, kita bicarakan lagi, kita ngobrol lagi ya Bu Minar ya. Iya. Terima kasih Bu Semangat Bentang. Bu Minar. Iya, terima Ya. kasih Bu Bentang sudah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya mengharapkan juga dari doa Bu Bentang dan semuanya, mudah-mudahan cita-cita ini dapat berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Bentang. Assalamualaikum. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimatikan dulu Bu Minar rekamannya. Nanti kita rekam ulang. Mulai Bu. Assalamualaikum Bu Bentang. Iya, waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Kemarin sudah melaksanakan coaching ya? Bagaimana kegiatan coachingnya? Berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bu, insya Allah lancar, udah lancar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya ini ada beberapa catatan Ya untuk Bu Bu. Bentang. Tetapi sebelumnya boleh ya saya mengajukan Iya Bu, pertanyaan. silakan. Jadi Bu Bentang selama melakukan coaching kemarin, hal apa aja yang sudah Ibu Bentang lakukan? Kemudian yang mana hal tersebut menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan. Jadi Bu Bentang sudah melakukan apa aja nih? Ya, baik Bu Ika. Ada dua itu mendengarkan aktif dan juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Ika. Ya, jadi Bu Bintang sudah melaksanakan pertanyaan berbobot dan berpartisipasi aktif tadi ya terhadap Bu ini. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa dalam melaksanakan coaching Bu Bintang juga sudah melaksanakan sudah dapat menjalin kemitraan dengan Bu Minar sehingga bahasa yang digunakan terlihat santai seperti itu ya Bu ya. Dan Bu Bintang sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si Koci. Ada Ya Bu. lagi, Bintang juga sudah melaksanakan alur tirta dan juga si Bu Bintang juga mengajukan uh, dapat menggali ide-ide yang Koci sampaikan sehingga Koci bisa menemukan solusi yang atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Iya Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lalu kembangkan. Ya, Bu Ika, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang kompetensi kehadiran penuh, Bu Ika. Ya, kompetensi kehadiran penuhnya, Bu Ika. Baik, jadi yang ingin Ibu kembangkan lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh, di mana kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting ya Bu ya, supaya Ya, Bu. Koci bisa mengeluarkan ide-idenya dengan leluasa sehingga apa yang ada di unek-uneknya bisa tersampaikan semua. Ya, Bu Ika. Demikian Bu Bentang, terima kasih. Ya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Minar? Bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Bentang. Assalamualaikum, ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Bentang. Baik Bu Minar, Bu Minar akan melakukan ya, alhamdulillah syukur Bu Minar ya. Ya Bu Minar akan melakukan coaching ya sama Ibu Ika ya? Iya, benar sekali. Saya sebagai coach, nanti Bu Ikanya berperan sebagai coaching. Ya Bu Minar? Ya, Ya. Ya. Pada saat proses coachingnya ini, di sini saya sebagai seorang pengamat ya Bu Minar ya, atau observer, yang akan melihat proses coaching antara Ibu bersama Bu Ika ya Bu. Nanti, tapi sebelumnya percakapan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait rubrik penilaian yang akan apa, Bu Minar. iya, Saya berharap dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coach, Ibu jangan lupa terapkan alur Tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu Minar ya. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan penilaian ya Bu Minar. iya. Baik Bu Minar, sebelum dilanjutkan untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Ya Bu, baik untuk pertanyaan pertama, kira-kira nih Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini Bu? Ya, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan dengan Ibu Ika nanti yaitu mendengarkan aktif yang pertama dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa, Bu. Itu yang akan saya gunakan untuk menggali dari coachingnya nanti. Oh, baik Bu, luar biasa sekali ya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, Ya, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? ya, yang pertama saya akan hadir kehadiran saya sampai selesai, kemudian saya akan aktif mendengarkan dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Ya, baik. Ya, memang mendengarkan aktif itu salah satu kunci yang bisa menggali banyak hal dari seorang coachingnya nanti ya Bu Minar ya. Ya, benar sekali, Bu. Nah, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih Bu terkait indikator kecapaian yang spesifik yang Ibu tuju dalam proses ketercapaiannya nanti Bu? Ya, terima kasih. Indikator keberhasilan atau ketercapaian yang pertama adalah bahwa nanti dalam kondisi saya menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kondisi sendiri atau dari coach ini, dari beliau ini, dan beliau nanti akan menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi saat ini, seperti itu. Seperti itu, Bu Bentang. Oh ya, baik Bu ya. Semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait prosesnya meliputi Arut Tirta, kemudian ide-ide solusi dan konsep bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses pertanyaan nantinya ya Bu ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya dan saya harap
proses percakapan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan untuk atau keterbatasan yang Ibu sebutkan tadi. Terima kasih, Bu. Silakan. Sudah siap ya? Baik, terima kasih Bu Bentang. Ya, mudah-mudahan Silakan saya dimulai, dapat Bu Mina. menjalankan tugas saya sebagai coach kepada coachi saya, Ibu Ika Fitriani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Minar. Bu Minar bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu, sehat, tetap semangat pokoknya hari ini. Sama ya Bu ya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu ya. iya. Kedatangan saya hari ini, apakah 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 Bu Minar ada waktu sibuk atau bagaimana? Ada Oh iya. sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu? Oh iya, baik ya Bu. Kebetulan Bu, hari ini saya lagi tidak ada tugas dan tidak ada perjalanan, jadi saya siap mendengarkan apa saja permasalahan-masalahan yang Ibu Ika hadapi. Baik, Bu Ika, kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi pada saat ini? Boleh Bu, kita sharing. Silakan Bu. Jadi Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini yaitu tentang murid saya yang kurang memiliki rasa percaya diri. Jadi, dia itu anaknya pemalu dan saat di kelas dia itu kalau ditanya nggak mau jawab. Terus kalau dia nggak bisa, dia nggak berani bertanya. Kemudian sosialisasi dia dengan teman-temannya, kalau dia nggak diajak, dia nggak mau ikut bergabung, Bu. Jadi dia suka menyendiri seperti itu. Waduh, luar biasa sekali ya permasalahannya ya. Baik, kira-kira harapan Ibu apa setelah melaksanakan coaching ini, Bu? Ya, Ibu Ika, suara saya bisa didengar? Iya. Iya, Bu. Iya, kira-kira harapannya apa, Bu? Setelah, Belum setelah terdengar. ya baik. Harapan Ibu Ika setelah melaksanakan coaching ini apa, Bu, ke depannya? Harapan saya setelah melakukan coaching ini, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan anak tersebut supaya bagaimana caranya biar anak tersebut bisa menemukan kembali rasa percaya dirinya sehingga dia bisa merasakan kenyamanan saat di kelas dan juga dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman seperti itu, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu ya. Kita sebagai pendidik sampai apa memikirkan bagaimana solusinya ya Bu. Baik, kira-kira Bu, indikator murid yang memiliki percaya diri atau baik itu seperti apa ya Bu menurut Ibu Anu Ika ya? Halo Bu Ika, bisa didengar? Saya ulang ya Bu Ika ya. Kira-kira indikator murid yang memiliki halo, halo, Heeh. Iya, Bu. Saya Nggak ada ulang suara. Suara ya. Ibu tidak terdengar. Maaf. Baik, saya ulang ya Bu ya. Ini karena jaringan. Baik, sudah bisa terdengar Bu? Iya, Bu. Iya. Mm-mm. Kira-kira dari permasalahan tadi, Sudah. Bagus. kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, indikator murid yang memiliki percaya diri itu yang seperti apa ya Bu indikatornya Bu, menurut Bu Ika? Jadi indikator menurut saya
Indikator murid yang memiliki rasa percaya ini sebenarnya simpel aja ya Bu ya. Ya. Si anak ini bisa berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Kemudian anak ini berani dalam bertanya, menjawab, kemudian berani dalam bersosialisasi dengan teman. Seperti itu, Bu. Oh, itu ya Bu ya. Jadi ini indikatornya ya Bu ya. Yang baiklah Ibu. Kemudian seberapa penting kira-kira Ibu ya kepercayaan diri anak di sekolah itu ya Bu menurut Ibu Ika? Halo? Kepercayaan diri anak itu sangat penting ya, Bu, karena dia akan dengan rasa percaya diri maka akan menurunkan rasa takut pada anak tersebut. Kemudian bisa tercipta hubungan baik antara si anak dengan teman-temannya. Kemudian tercipta hubungan baik juga antara si anak dengan guru-gurunya. Oh iya, benar sekali ya Bu ya. Maka dia akan senang ya Bu kalau di sekolah apabila terjalin apa namanya percaya diri ya, bisa berinteraksi ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira upaya-upaya apa ya yang dilakukan untuk menghadapi anak-anak tersebut Bu, yang sudah Ibu lakukan selama ini? Apa upayanya Bu? Ada beberapa upaya yang sudah saya lakukan, Bu. Di antaranya mengikut sertakan si anak tersebut dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian em, meminta si anak untuk menjadi petugas upacara. Kemudian memberikan pengetahuan kepada si anak, terutama kepada semua anak ya, bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, supaya kita saling menghargai antar sesamanya. Kemudian ada lagi, juga sudah memberikan perhatian penuh kepada si anak tersebut, Bu. Tapi dari langkah-langkah tersebut belum mengalami perubahan yang signifikan. Iya, luar biasa sekali ya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Ika mungkin dan kawan-kawan juga ya. Baik Bu Ika, selain upaya-upaya itu langkah lain yang akan dilakukan apa Bu? Eee, yang langkah-langkah awal atau upaya awal yang tadi belum ada perubahan secara signifikan Bu. Kira-kira langkah-langkah awalnya apa Bu? Iya, jadi karena langkah-langkah yang pernah saya lakukan belum mengalami perubahan, maka saya akan melaksanakan langkah-langkah yang lain seperti saya akan setelah mengikuti guru penggerak ini, jadi saya mengetahui bahwa saya akan melaksanakan PSE, Pendidikan Sosial Emosional di dalam kelas, Bu. Mhm, baik Bu. Apa namanya, secara detailnya itu seperti apa yang akan Ibu lakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan PSE ini, Bu? Untuk PSE ini secara detailnya saya akan membuat roda emosi. Jadi sebelum dan sesudah pembelajaran, siswa diminta untuk menyatakan, mengungkapkan rasa emosinya, rasa perasaannya, agar mereka bisa mengenali emosinya, sehingga mereka dapat menumbuhkan kesadaran dirinya dan bisa mengelola emosi saat pembelajaran dengan baik. Iya, baik. Berarti Ibu ini akan mengaplikasikan pembelajaran PSE yang sudah kita dapatkan ya, Bu. Luar biasa sekali. Baik, Bu. Selain PSE ini, ada tidak hal yang bisa dilakukan untuk anak tersebut, Bu? Selain PSE yang sudah kita pelajari, Bu. Selain PSE mungkin ini ya Bu, mengadakan kegiatan kelompok, kelompok belajar, tapi dengan kelompok belajar kecil-kecil, sehingga anak-anak yang memiliki percaya diri yang kuat
orang bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pendapat, untuk bertanya daripada kelompok-kelompok besar. Selain itu akan menjalin hubungan yang lebih dekat lagi kepada si anak dengan cara mengajak mereka ngobrol, bercanda. Jadi saat pembelajaran, karena mereka sudah akrab dengan kita, mungkin dia berani untuk mengungkapkan perasaan dia, berani bertanya dan berani juga menjawab. Bahkan dia juga harapannya bisa menyampaikan pendapat yang ia miliki. Seperti itu, Bu. Wih, bagus sekali Bu, apa yang akan apa Ibu lakukan untuk anak-anak kita ya, biar mereka memiliki percaya diri luar biasa. Baik Bu, untuk selanjutnya yaitu kira-kira langkah-langkah mana yang memiliki peluang besar untuk menumbuhkan percaya diri pada anak yang apa kurang percaya diri tadi Bu, menurut Ibu? Bisa diulang, Bu, pertanyaannya? Baik. Terputus-putus, Bu. Oh iya, mohon maaf Bu karena jaringan. Baik Bu, kira-kira langkah-langkah mana yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri pada murid itu Bu? Tadi rencana langkah-langkah saya kan ada kurang lebih banyak ya, Bu ya. Mhm, Pertama-tama saya akan mengambil langkah yang simpel dulu ya, Bu ya. mhm. Melakukan pendekatan lebih kepada si anak tersebut dengan sering-sering ngajak ngobrol dan bercanda mungkin ya, agar dia lebih akrab dulu dengan kita. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Ibu Ika lakukan dapat tercapai dan anak itu akan mendapatkan rasa percaya diri ya Bu ya pada dirinya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kira-kira siapa saja ya Bu ya yang akan dilibatkan dalam rencana aksi ini Bu? Dalam rencana aksi ini saya akan melibatkan tentunya anak ya, karena kan orang tua, Bu. Mm-mm. Oh, jadi untuk sementara ini Ibu libatkan dulu orang tuanya ya Bu ya, untuk menjalin komunikasi dengan orang tua ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Iya. Heeh. Baik Bu, apa namanya, kalau kita lihat di level ya Bu ya, kalau misalnya ini sudah Ibu laksanakan, kira-kira kalau tadi di level berapa Bu, kalau sebelum kita melakukan pendekatan-pendekatan dan langkah-langkah atau upaya-upaya yang Ibu lakukan tadi berapa, dan kalau apabila kita lakukan kira-kira Ibu punya cita-cita nanti naik ke level berapa Bu? Kalau sebelum melaksanakan langkah-langkah ini tadi ya mungkin levelnya masih 5 ya, Bu ya. Mhm. Nanti setelah dilaksanakan langkah-langkah selanjutnya harapannya nggak tinggi-tinggi sih, Bu. 7 aja. Waduh, ya mudah-mudahan Iya, dengan upaya-upaya yang dilakukan dan langkah-langkah yang Ibu lakukan, insya Allah itu akan tercapai, Bu. Mungkin bahkan lebih dari 7 nanti, Bu. Bisa aja sampai 9 atau 10 lah ya. Itu yang kita harapkan. iya, Bu. Harapannya kan dari 7 kemudian meningkat meningkat lagi 8, meningkat lagi 9. Ya, Ya. mudah-mudahan bisa terwujud ya, Bu ya. Baik, Bu. Kira-kira kapan akan melaksanakan rencana aksi ini, Bu? Akan melaksanakan aksi ini secepatnya ya, Bu ya, supaya anak tersebut bisa lebih terkondisikan secepatnya, Bu. Iya ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan bisa tercapai Bu dan Ibu bisa laksanakan, Ibu aplikasikan kepada siswa-siswa yang memiliki apa rasa percaya diri yang kurang ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira adakah yang ingin diceritakan atau dikonsultasikan kembali Bu kira-kira Bu? Sudah cukup, Ibu. Saya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Minar, Alhamdulillah semua unek-unek saya bisa tersampaikan. Kemudian saya bisa mendapatkan solusi
atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Minar atas bantuannya. Ya, saya yakin dengan Bu Ika apabila melaksanakan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan dilakukan dengan niat baik Ibu Ika terhadap siswanya agar mempunyai rasa percaya diri pada diri beliau, diri mereka, insya Allah semua itu akan terwujud Bu dan akan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Baik Ibu Ika, masih ada lagi tidak? Cukup Ibu, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Saya doakan semoga berhasil Bu. Iya. Iya. Ya, baik Ibu, cukup sekian dulu ya Bu ya. Iya. Heeh, saya Iya Bu. pamit. Ya, saya pamit. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ika. Bu Minar Bu, Pasca Bukan, kan? Pasca. Ya, aku Bu Minar ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Bu Minar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bentang. Ya, apa kabar Bu Minar? Alhamdulillah Apa sehat kabarnya Bu Bu. Minar? Sehat. Masih Ya, semangat. kemarin Ibu sudah melakukan ini ya. Ibu sudah melakukan iya. Kemarin Ibu sudah melakukan coaching ya sama Ibu Ika. Benar sekali. Ya, dari pengamatan saya ya, kemarin coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Ika berjalan lancar ya Bu ya. Percakapannya, dialog-dialognya itu sangat santai tapi pasti. Iya, Ya, benar sekali santai Bu. tapi pasti. Ibu Bu Ika sudah mengeluarkan permasalahan dan unek-uneknya. Bu Minar sudah menjadi pendengar yang baik, ya Bu Minar ya. Ya Bu Ya, Minar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Minar ya. Hal ya apa silakan saja Bu. yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Ya, ya Bu ya. Yang pertama itu hal apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching ya Bu ya. Yang mana hal tersebut menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan Bu. Ya. Mau langsung saya jawab ya Bu ya? Kemarin kan sudah ngobrol-ngobrol, mendengarkan Ibu Ika. Bu Minar pun sudah menjadi pendengar yang baik. Iya Bu, silakan. Ya. Baik, saya coba menjawab. Jadi yang sudah saya lakukan melakukan coaching dengan Bu Ika, saya sebagai coachnya yaitu yang pertama saya hadir utuh. Ya Bu, saya hadir utuh sebagai coach dan coachnya juga. Kemudian lagi bersikap terbuka, sabar, dan mendengarkan apa permasalahan yang ada pada coachee. Kemudian lagi mendengarkan aktif yang saya lakukan. Saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, yang terbuka, kemudian lagi asik pokoknya, Bu. Itulah yang kami lakukan, Bu. Oh iya Bu Minar ya. Ya berdasarkan pengamatan yang saya lihat memang Ibu sudah mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot. Ya, selamat buat Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Ika. Ya, sukses selalu buat semuanya Bu. Iya. Ya. Oh iya Bu Minar, satu lagi ya. Pertanyaan satu lagi. Silakan. Berdasarkan hasil coaching ya Bu, yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Tadi Ya. sudah 3 ya Bu, ada 2 yang already bilang 2, mendengarkan, mengajukan pertanyaan berbobot, yang kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Bu? Ya, baik. Kompetensi yang telah kami kembangkan dalam kegiatan coaching yang pertama adalah kehadiran seutuhnya penuh, kemudian lagi mendengarkan, kemudian lagi kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring ide-ide dari coachee, menggiring untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan mencari solusinya. Kemudian lagi kami juga
melakukan kemitraan bersama koci, kemudian menggunakan juga alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang sudah kami lakukan dan sudah dijawab oleh koci. Kemudian yang terakhir tadi, seperti kata tadi di awal, dapat menggiring pertanyaan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang koci alami. Seperti itu, Bu Bentang. Oh iya Bu Minar, ya. Ya terima kasih Bu Minar, coaching Bu Ida dan Bu Ika berjalan lancar. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, Bu Ika, di sini nanti kan Ibu Ika akan menjadi coach terhadap temannya yaitu Bu Bentang sebagai coach. Jadi di sini saya sebagai observasi dari kegiatan Ibu. Ya Bu ya. Kemudian saya akan melihat kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Bentang. Di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam peserta agar Ibu tahu ya nanti untuk penilaiannya menjadikan yang saya harapkan adalah proses kecakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Bu ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari si coach dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan coach, Ibu jangan lupa untuk terapkan alur tirta yaitu T tujuan, kemudian identifikasi, R-nya rencana, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan penilaian. Baik, Ibu, selanjutnya ini sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama yaitu, boleh ya Bu Ika? Iya Ibu, silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selama kegiatan coaching yaitu ada dua, Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Ya, baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dari proses coaching nanti Bu? Yang lebih ingin saya kembangkan secara ini yaitu mendengarkan aktif, Bu, agar saya dapat menggali potensi sehingga coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Oh, baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Bu ya nantinya ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang spesifik ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaiannya nanti Bu? Indikator yang mana Bu? Dalam coaching nanti saya menerapkan alur tirta secara runtut, Bu, yang disampaikan oleh si coach agar dia dapat
menemukan solusinya. Iya. Baik, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari konsep bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses pertanyaannya nanti. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coach-nya ya Bu ya, dengan coaching-nya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau keterbatasan Ibu sebutkan tadi. Oke, semoga berhasil ya Bu ya. Nah, baik Ibu, Ya, terima kasih ya silahkan. Ibu. Baik, silahkan dimulai Iya, Bu proses kerjanya. Silakan. siap. Assalamualaikum Bu Bentang. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Tetapi ini loh Bu, ada masalah sedikit ingin cerita loh sama Bu Ika. Boleh diceritakan Bu masalahnya apa? Ya, ini kan Bu, kita kan baru masuk sekolah nih Bu ya, bulan Juli. Bulan depan udah bulan Agustus. Biasanya di bulan Agustus tuh kan, di sekolah saya itu ada drum band Bu. Kami udah dipastikan akan tampil atau menampilkan drum band dari sekolah kami itu Bu. Permasalahan saya ini Bu ya, banyak sekali peminatnya di drum band ini. Mungkin kalau untuk anggota saya tinggal memberikan alat dan segala macam. Permasalahan saya itu ada pada mayoretnya loh Bu. Kalau tahun-tahun yang lalu, mayoret itu saya yang milih. Saya yang memilih, saya yang menunjuk, dan saya pun udah tahu kompetensi apa dari mereka yang kenapa saya memilih mereka. Nah, tahun ini yang luar biasa Ibu, peminatnya banyak sekali. Sampai 12 atau 15 orang, semua pengen jadi mayoret. Dia udah japri saya, ada yang nemuin saya. Jadi permasalahan saya itu Bu ya, bagaimanalah caranya saya memilih yang dibutuhkan hanya 5 Bu, yang daftar 15. Mm, Kalau saya menunjuk, sedangkan saya tahu mereka tuh masuk kriteria semua dalam untuk jadi mayoret, saya takutnya keberpihakan gitu loh Bu. Anak tetangga lah katanya, anak saudara lah, saya tidak enak mm. di situnya loh Bu, itu permasalahan saya Bu. Jadi Bu Bentang ini memiliki masalah tentang anak-anaknya yang di Iya, mana yang jadi Bu Bintang ini pelatih drum band gitu ya Bu ya, yang kelihatan mendampingi lah ya, ekstrim. mendampingi Iya, drum band, iya. ingin memilih satu orang untuk 5 orang 5 untuk menjadi orang. Iya mayoret, Bu, tetapi ada 15 orang yang mendaftar sehingga iya, Bu Bintang ini kebingungan dalam memilih ya. iya Bu. Kemudian situasinya sekarang ini seperti apa Bu yang terjadi? Ya situasinya dalam sekarang termasuk kekosongan kepemimpinan untuk memimpin drum itu karena saya belum memilih Bu. Sedangkan Mm-mm. latihan itu sudah segera dimulai. Karena waktu sudah mulai mepet, Bu. Udah mau menjelang Agustus kita ini. Sebulan Iya, lagi lah jadi kurang lebih ya, Bu, situasi ya. jadi situasinya sekarang ini kekurangan yang memimpin ya, Bu Iya, ya, sedangkan waktunya sudah mepet. sangat mepet untuk Iya, tampil. iya, Bu. Kemudian hal-hal apa aja yang menjadi permasalahan saat ini, Bu? Ya, permasalahannya tuh saya kalau misalnya saya memilih dan di 5 dari angka 15 hanya dengan tunjuk si ini, si ini, si ini misalnya. Saya ada dalam hati saya ada rasa tidak enak, Bu. Takutnya mereka yang tidak terpilih merasa dia tidak percaya diri lagi. Oh, saya ternyata nggak bagus ya di mata Bu Bentang. Saya takut seperti itu, Bu. Mm-mm. Permasalahan saya itu. Iya, Bu. Jadi kalau Ibu memilih itu takutnya eh, merasa anaknya pilih kasih seperti itu ya, Iya, Bu ya. Jadi iya. jadi masih dilema ya Bu ya ini Iya, ya. betul, Bu. Dilema sekali saya. Mereka semua itu dan tinggalnya di lingkungan rumah saya semua, Bu. Anak-anak tetangga saya. Karena sekolah di SD saya itu kan Hmm, anak tetangga saya semua, bukan orang-orang jauh, Bu. Yang kita dekat, mm-mm. ibunya teman saya, yang rumahnya dekat rumah saya. Jadi dilema betul itu, Bu, saya. Itu permasalahannya, Bu.
Kira-kira gagasan yang seperti apa yang dapat mewujudkan hal tersebut, Bu? Iya. Saya itu sudah mulai berpikir apa saya berkonsultasi dulu sama sesama teman pelatih Dramen itu atau bertanya sama kepala sekolah, itu rencana saya Bu ya. Upaya akan saya lakukan itu. Atau Hmm. bertanya sama guru-guru lain, mungkin ada di mata mereka, mungkin udah melihat, oh anak ini lebih baik dari yang ini. Atau mungkin saya ingin memvoting kali Bu, kan 5 anggota kami hampir 100 tuh Bu. Kalau 15 Iya. orang calon itu kita voting, teman sendiri yang milih, maksud saya itu rencana saya Bu. Upaya-upaya yang saya lakukan Bu. Iya, jadi upaya yang akan dilaksanakan Ibu Bintang akan melaksanakan voting ya, Bu ya. Iya, Nah, rencananya itu, jadi Bu. kira-kira untuk mencapai hal tersebut apa aja yang harus dipersiapkan, Bu? Ya, paling saya seperti kita apa pemilihan ketua kelas lah paling Bu ya. Kita siapkan kertas, calon-calonnya itu suruh maju, mungkin ada ide atau bahasa kerennya visi misi mereka kenapa sih mau jadi mayoret biar didengar temannya. Si teman tadi kalau tertarik yang milih dia itu Bu, yang akan saya laksanakan itu Bu. Luar biasa. Jadi akan diadakan voting seperti Iya, pemilihan ketua kelas seperti iya, itu ya, Bu ya. iya Bu. Mm. Kira-kira menurut Ibu Bintang untuk menjadi mayoret tersebut kriteria apa sih yang sesuai dengan yang Ibu Iya, inginkan itu? Apa dia harus seperti apa seperti iya. itu? Kalau saya sih inginnya anaknya itu percaya diri. Terus dia anaknya lincah, maksudnya bergerak itu dia tidak males-malesan gitu, Bu. Dan juga setidaknya tinggi. Dan dari ketiga kriteria itu rata-rata anak itu memilikinya, Bu. Jadi kalau dia kurang tinggi, dia bilang, anak syaratnya tinggi. Ya, mereka udah tinggi. Percaya diri apa ada pede? Kenapa dia bisa dapat? Artinya dia udah punya percaya diri. Kok bisa ngajuin ke ibu? Bu, saya mayoret, Bu. Artinya dia udah pede, Bu, percaya diri. Kriterianya itu, Bu. Pertama, dia anaknya harus percaya diri, berani memimpin teman yang banyak, dan lincah, dan juga tentunya tinggi, biar terlihat dari jauh. Itu, Bu. Jadi kriteria yang disampaikan Ibu Bintang rupanya dimiliki semua oleh anak-anak tersebut ya Bu ya. Luar Iya, biasa. Bu. Jadi dari anak-anaknya itu juga dia itu memiliki semangat yang tinggi untuk menjadi Iya, mayoret ya Bu ya. iya betul Heeh. itu, Bu. Selain mm, selain itu apa ada lagi Bu? Eh, itu saja, Bu. Itu dulu untuk yang nanti kan kalau untuk dia bisa atau tidak kan berjalan seiring waktu, ya rata-rata udah pada bisa, tapi kan untuk lebih dia lebih lincahnya lagi dalam memimpin, dalam apa memandu mayoret itu kan seiringnya waktu akan kita latih bersama, Bu. Itu Bu Ika. Ya, jadi akan latihan bersama ya Bu ya. Nah, Iya, Bu. ya, dari alternatif yang terjadi, yang tadi Ibu sampaikan, banyak alternatif tadi ya, Bu ya. Hmm. Kemudian, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Iya Bu Ika ya, kan rencana tuh besok kita udah mulai latihan ya Bu. Jadi mulai besok kayaknya alternatif yang pertama itu akan saya memvoting agar segera dapat yang namanya mayoret. Jadi kalau latihan tanpa mayoret kan nggak ada yang mimpinnya Bu. Jadi akan saya laksanakan voting esok hari ketika latihan di hari Minggu Bu. Jadi, alternatif yang akan dilaksanakan yaitu voting, Oke. dilaksanakan nanti di hari Minggu. Iya. Iya Bu. Kira-kira siapa aja, Bu, pihak yang terlibat nantinya? Yang terlibat itu teman sesama kami pelatih Bu ya. Kemudian ada beberapa guru biasa ikut hadir, ingin melihat itu Bu. Kadang kepala sekolah juga kadang hadir ingin melihat jalannya latihan dramen itu Bu. Jadi, semua akan terlibat ya, Bu ya. Ya Bu. Bagaimana ya Ibu cara memastikannya supaya kegiatan ini bisa berjalan? Ya, saya pastikan akan berjalan karena saya berharap dengan adanya voting tidak ada akan rasa iri dari mereka dan sebelumnya akan saya sampaikan yang menang jangan merasa jumawa atau bangga hati
Kalau dia yang terbaik, yang kalah pun bukan berarti dia tidak mampu, akan saya sampaikan seperti itu. Dan juga akan saya sampaikan, ini pilihan sesuai pilihan teman-teman, bukan pilihan Bu Ibu. Ibu tidak berpihak pada siapapun, tapi pada suara terbanyak. Itu Bu, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, Bu. Masya Allah. Jadi apa yang Ibu lakukan ini sesuai dengan demokrasi ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi sesuai kesepakatan bersama Mengamalkan kawan-kawan yang memilih, sila keempat, Bu. bukan iya sila keempat musyawarah ya Bu ya. Musyawarah, iya, Bu. Hmm. Iya, iya, Bu. Menurut Ibu siapa aja nanti yang perlu mendapat dukungan Bu? Yang mendapatkan dukungan ya dari anak-anak itu, yang pasti perlu dapat dukungan atau mendukung ya, Bu, ya? Bagaimana, Bu? Mm-mm. Ya, ketercapaian, keberhasilan dari penampilan drum band ini pastinya butuh dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, Bu, dan dewan guru yang lain, Bu, beserta pelatihnya. Ada kolaborasi, saling bekerja sama, itu aja, Bu. Oke, dari kegiatan coaching ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, Bu Ika, yang tadinya saya merasa dilema dalam hati sendiri ini ya setelah bercerita, Bu Ika mendengarkan. Setidaknya yang tadinya saya bingung upaya apa yang saya lakukan, sekarang saya sudah yakin akan melakukan upaya yang pertama tadi, yaitu melakukan voting, Bu. Itulah Bu Ika. Iya, baik. Jadi kita tunggu hasilnya ya Bu ya. Nanti Ya, kita ada refleksi lagi. ya Bu. Insya Allah nanti kita bertemu lagi untuk melakukan refleksi. Iya, Semoga Bu Ika. apa yang Ibu inginkan bisa tercapai dan anak-anak tersebut tidak akan merasa kecewa atas pilihan dari teman-temannya. Iya, benar Bu Ika. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu, udah cukup. Itu saya sudah lega, sudah bercerita sama Ibu, Ibu sudah mendengarkan yang sedang jadi dilema pada diri saya ini, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama Bu, cukup sekian ya. Saya tutup. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Ika, tadi saya sudah mengamati apa namanya percakapan antara coach dan coachi Bu Ika dengan Bu Bentang. Ya, sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Baik Bu, dari apa yang saya amati sebagai observasi atau observer, kira-kira indikator ketercapaian apa ya Bu ya pengembangan yang Ibu inginkan dalam kegiatan ini Bu? Saat melakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan kemitraan, Bu. Kemudian percakapan kreatif dan memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Kalau saya amati memang pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menggiring apa namanya si coaching-nya untuk menemukan sendiri solusinya ya Bu ya. Heeh. Baik, berdasarkan hasil coaching tadi Bu yang sudah Ibu lakukan bersama coach tadi adalah kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan Bu dari apa kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya. Karena kehadiran penuh perlu dilakukan dalam kegiatan coaching agar si coach dapat menyampaikan ide-ide yang dia miliki serta unek-unek yang dia miliki bisa tersampaikan semua sehingga si coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi.
Baik, luar biasa. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, dengan kegiatan coaching ini kita bisa apa namanya membantu kawan kita meringankan apa permasalahan atau unek-uneknya kepada kita ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita lebih mahir lagi ya Bu dalam kegiatan coaching. Baik Ibu, itu saja pertemuan kita dalam pengamatan coaching ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Salam sehat, salam bahagia. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.